Itu waktu datang ke rumahnya Mas Mangil, oknum yang katanya ngaku bin, itu setelah atau sebelum ketahuan cat mesum tadi? Sebelum ketangkap tangan ya? Ya, kan istri saya memang pernah minta izin sama saya mau ngaji sama orang ini itu loh, orang yang ngaku itu Habib itu ngaku dia minta izin ini ngaji sama orang ini lewat HP. Oke lah, kalau ngaji sih terserah, boleh. Tapi pada akhirnya kok dia WA dengan kata-kata yang kurang baik itu yang tadi saya sebutkan. Dari situlah mulai ada kekisruan, keramaian dalam rumah tangga. Itu lagi kan kasus beberapa waktu yang lalu saya pernah wawancara juga, bikin vlog dengan orang dari Purwokerto Selatan. Kasusnya hampir mirip. Istrinya dibawa oleh oknum Habib yang katanya mau diajak ziarah ya. Udah rasa upload kan, tapi di sana kemudian dinikahi gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA Dikit. Nah, ada satu informasi yang menarik datangnya dari channel KBN Nusantara. Agus Mar ya, Agus Mar. Dia kedatangan seseorang. Dalam obrolan tersebut dia seorang Ustadz apa itu, siapa namanya kalau tidak salah, Ustadz Ismail ya kalau tidak salah, dimana seorang ustadz tersebut bercerita tentang carut marut rumah tangganya disebabkan adanya sosok pihak ketiga, dimana pihak ketiga itu adalah seorang Habib yang biasa kita temukan dia mempunyai jemaah seperti jemaah sholawat, dan ini bisa kita ambil pelajaran dari kisah seorang ustadz ini, yaitu kemunculan sosok ketiga dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga pada akhirnya ini mengganggu sampai ke jenjang perceraian. Bukan jenjang pernikahan ya, tapi jenjang perceraian. Dan ternyata si ustadz ini sudah mengakui setelah bercerai dengan istrinya sekitar 3 bulan yang lalu. Dan yang perlu kita perhatikan ini tentang masalah-masalah itu timbul karena sosok pihak ketiga yang katanya seorang Habib yang mempunyai jam'iyah sholawat. Karena fenomenanya beberapa tahun terakhir ini banyak bermunculan kelompok atau grup jam'iyah sholawat yang diketuai pimpinan Habib-Habib tersebut. Namun tidak sedikit ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di sana. Salah satu contohnya istri si Ustadz ini, dia pingin bebas mengikuti perkumpulan Habib-Habib tersebut. Oke, kita saksikan ceritanya. Pada hari ini kami kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadz Mangil, Ustadz Ismail dari Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Ada kisah yang menurut saya menarik dan perlu diambil hikmahnya buat pelajaran kita semuanya terkait apa yang menimpa Ustadz Mail ini. Ya, ini terkait kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya yang rusak gara-gara campur tangan oknum yang katanya Habib. Rusaknya seperti apa? Belum lama beliau bercerai dengan istrinya yang diduga gara-gara campur tangan ulah dari oknum Habib itu. Nah, seperti apakah kronologinya, kisahnya nanti akan kita wawancara langsung dengan Ustadz Mangil. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah pelajaran bagi kita semuanya. Assalamualaikum Ustadz Mangil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kami ikut mengucapkan prihatin dengan apa yang menimpa keluarganya Mas Mangil ya. Ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bukan hanya bagi Mas Mangil sendiri, tapi juga bagi seluruh pemirsa yang menonton video ini. Jadi sebelumnya saya ingin tabayun dulu, ingin klarifikasi dulu. Apakah benar bahwa Mas Mangil belum lama ini baru bercerai dengan istrinya yang
di antara sebabnya karena ada ulah oknum Habib. Iya, betul. Betul. Itu putus cerainya sudah lama atau belum? Sekitar dari proses sampai sekarang sih belum. Sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Putus cerainya resminya bulan apa? Juni? Bulan ini. Bulan kemarin. Berarti baru 1 bulan ya? Baru 1 bulan. Oke, baik. Artinya fake ya bahwa Ustadz Mangil ini baru saja bercerai dari istri dah. Perlu diketahui Mas Pangil adalah santri dari salah satu pondok pesantren di Purwokerto. Begitu juga istrinya juga, walaupun bukan mondok ya, tapi Bukan. jamaah di pesantren yang sama. Oke, Mas Pangil mungkin perlu mungkin bisa diceritakan awal mulanya seperti apa sampai kemudian Mas Pangil bercerai dengan istrinya. Dan mungkin pertama kali bisa diceritakan istrinya Mas Pangil itu kenal Habib itu bagaimana awal mulanya sampai kemudian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi awal mula ada kisruh dalam rumah tangga saya itu berawal dari istri saya itu suka mendatangi sholawat para Habib. Kemudian istri saya itu mempunyai nomor Habib tersebut yang katanya ngaku Habib lah. Kemudian istri saya sering WA sama dia sampai larut malam. Lah, suatu saat ada WA yang saya baca, itu ada kata-kata yang kurang baik lah menurut saya, karena itu kata-katanya itu mengganggu keharmonisan rumah tangga saya. Karena itulah saya berkata kepada istri saya, kok katanya ini ngakunya kan syekh ya, kok WA-nya kata-katanya seperti inilah, saya nggak suka gitu loh. Apa itu, rayuan atau apa? Ya sistem kayak mesum gitulah. Oh, cat mesum berarti ya? Iya, cat mesum. Saya mulai marah-marah sama dia, tapi dianya itu tetap membela dia, bukan malah membela saya. Dah dari situlah pertengkaran sering terjadi. Tapi pada intinya dia berpihak pada si pelaku, bukan kepada suaminya gitu loh. Kepada oknum Habib itu? Iya. Dia memang pernah datang ke rumah saya. Dia memang pernah oknum Habibnya yang datang? Iya, bertemu dengan saya dan dia juga bilang saya bin ini, tapi saya nggak menanggapi sih waktu itu. Itu sesudah atau sebelum rame-rame masalah polemik Nasab Habib? Sebelum. Belum? Ya udah mulai anget-anget lah. Oke. Nah, disitulah ketika dia mulai dengan alasan ingin mengajar istri saya lewat HP lah, ini itulah, tapi satu kali ketahuan dia WA dengan kata-kata seperti itu kan saya jadi aduh, ini kok kayak gini, saya negur istri saya itu. Oke, sebentar. Itu waktu datang ke rumahnya Mas Mangil, oknum yang katanya ngaku bin. Itu setelah atau sebelum ketahuan cat mesum tadi? Sebelum tertangkap tangan ya? Ya, kan istri saya memang pernah minta izin sama saya mau ngaji sama orang ini itu loh, orang yang ngaku itu Habib itu ngaku. Dia sih nggak ngaku langsung, cuman dia minta izin ini ngaji sama orang ini lewat HP gitu loh. Oke lah kalau ngaji sih terserah, boleh. Tapi pada akhirnya kok dia WA dengan kata-kata yang kurang baik itu yang tadi saya sebutkan. Dari situlah mulai ada kekisruan, keramaian dalam rumah tangga. Yang saya heran kenapa kok dia malah membela dia bukan membela saya gitu. Oke. Kalau menurut keterangan hadis yang saya pernah baca di dalam kitab kan, jika seorang suami tidak mempunyai rasa cemburu kepada istri ketika istri melakukan ini itu yang nggak benar, khususnya dalam pergaulan lah, itu kan namanya dayus. Dayus kan ya. Itu kan menurut Rasulullah orang yang nggak punya
cemburu kepada istrinya kan namanya dayus itu kan bisa dimasukkan ke neraka. Saya memakai patokan itu, tapi istri saya mungkin nggak paham atau gimana lah. Ya. Dia tetap membela dia. Nah dari situlah mulai ada namanya perubahan dalam sikap, seperti dingin kepada saya, seperti keluar rumah tanpa izin saya, merawat rumah, seperti menyapu, memasak, mencuci, merawat anak, itu sudah mulai ada perubahan yang Masya Allah lah. Seperti saya pulang kerja, anak saya kok belum dimandiin, belum dikasih makan, didulang lah, istilah Jawanya didulang. Saya nanya, kamu dari mana? Habis main ini dan sebagainya. Tapi itu sering dilakukan. Bahkan saya sering ketika dia ke rumah tetangganya sudah melewati waktunya, saya datang pulang udah sore ini dan itu. Nah itu yang kayak gitu berlangsung sekitar 3 minggu. Nah, kemudian saya dapat berita atau dapat berita lah, katanya istri kamu ingin ini. Di situ saya udah mulai nggak tenang. Akhirnya saya nanya sama istri saya, apa benar kamu ingin menceraikan saya gitu? Iya benar gitu. Alasannya apa? Saya ingin bebas gitu, kalau kata dia. Nggak ada yang ngatur-ngatur. Saya mau sholawatan kayak mau apa kayak nggak ada yang ngatur. Lalu saya bilang ke dia, apa nggak dipikir-pikir dulu? Nah, nanti anaknya gimana? Apa kamu nanti nggak menyesal? Dia bilang enggak gitu. Karena dia sudah nggak bisa diomongin sama saya kayak gitu yang baik-baik, ya saya terpaksa mengiyakan gitu loh. Karena nggak ada jalan damai sih. Berarti yang menggugat minta cerai duluan pihak istri ya? Pihak istri. Dan menurut saya menggugatnya kayak maksa gitu loh. Gitu loh. Nah, waktu sering komunikasi dengan istri itu, oknum yang katanya Habib itu sudah tahu statusnya istrinya Ustadz Mangil ya? Sudah. Tahu ya? Oke, berarti kan bisa kita katakan dia mengganggu rumah tangga orang. Jelas, itu jelas mengganggu. Kalau kasusnya misalkan pada saat itu dia memang tidak tahu bahwa istri Anda adalah sudah punya suami, mungkin beda ya. Tapi kan berarti sudah tahu persis bahwa sudah punya suami kan? Ya sudah tahu ya. Karena sudah pernah ke rumah juga ya? Sudah pernah. Belum saya tanyakan tadi, itu awal mula istri Ustadz Mangil bisa kenal dan tahu nomor HP-nya oknum yang katanya Habib ini dari mana awal mulanya? Jadi awal mulanya dia punya nomor HP itu kan dia sering ngikutin acara-acara sholawat. Kadang di Purbalingga, kadang di Banyumas, kadang di sekitar lah, sekitar wilayah situlah. Itu dia dapat nomor HP dari orang itu. Langsung itu loh. Kok bisa berhubungan? Biasanya kalau masalah selawatan itu kan banyak banget orang. Nah itu yang saya nggak tahu itu. Kok dia bisa punya nomor HP itu gimana itu? Ketika saya nanya dia bilangnya nggak bilang apa-apa, cuma diem gitu loh. Disitulah kecurigaan saya mulai, kok itu loh bisa ada nomor HP-nya dia. Itu yang membuat saya resah awal mulanya itu seperti itu. Oke, itu berarti oknum yang ngaku Habib itu memang biasa ikut selawatan atau memang memimpin majelis selawat itu? Kalau masalah ikut sih ya saya tahu sering ikut, tapi kalau memimpin majelis selawatannya saya kurang tahu, soalnya saya nggak pernah ikut selawatan sih. Agak males lah karena sudah siang, udah kerja capek gitu loh. Kadang kan pulangnya jam 1, jam setengah 1, itu yang membuat saya males itu di situ. Enggak, Mak. Mungkin profesi oknum Habib itu kan tadi kan dikatakan karena istri Ustadz Mangil sering ikutin selawatan. Apakah hanya sekedar ketemu sesama orang di majelis selawatan atau memang oknum Habib itu yang di panggung? Oknum Habib itu yang di panggung. Oh, di panggung. Iya. Oh, grup selawatan itu ya? Iya. Vokalisnya mungkin atau bukan? Lah itu saya kurang tahu itu.
Oke. Kalau nggak salah dia sering ikut di solawatannya siapa itu Mawardi siapa itu namanya? Kemudian nih Ustadz Mangil, Ya. kan ketahuan ya saat mesum dengan istri Anda. Itu setelah ketahuan, Ustadz Mangil nggak mencoba klarifikasi atau tanya atau nemuin ke Oknum Habib itu? Enggak, saya enggak. Kenapa? Udah males. Males. Karena Sudah terlanjur sakit hati lah. sakit hati. Karena istri Anda juga nanggapin ya? Iya. Oke. Ngopi dulu Mas Mangil, Oke. biar tidak tegang. Ya, dan ada hikmahnya. Ustadz Mangil berapa tahun berjodoh atau beristri dengan istri? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Udah punya anak berapa? 2 2. perempuan semua. Oh ya, yang paling kecil umur berapa tahun? 4 tahun. Yang satu lulus TK. Nah, berarti sekarang statusnya sudah putus cerai ya? Sudah. Karena gugatan dari istri Anda itu. Iya betul. Anaknya ikut istri? Ikut istri, tapi kadang ya ikut saya karena dekat, masih dekat. Loh, Ustadz Mangil masih tinggal di rumah, kan udah cerai, pindah berarti? Sekarang posisi saya ngontrak di rumah orang ya. Tapi tidak jauh dari rumah istri Anda? Ya nggak terlalu jauh. Jadi kalau anak saya butuh saya bisa datang ke saya dengan mudah gitu. Oke. Itu saya dengar-dengar juga di Ustadz Mangil, kabarnya setelah cerai terus sang pelaku ini yang ganggu rumah tangganya Ustadz Mangil itu sekarang sering berkunjung ke mantan istri. Iya, itu kan saya kan kebetulan waktu baru bercerai, itu kan saya sudah membuat majelis lah kayak sebangsa TPQ lah. Yang nggak terlalu lebar sih, nggak terlalu gede ya, ukuran 4x5. Disumbang itu ya? Disumbang. Udah baru selesai lah, baru beberapa bulan saya memakai, itu saya kan akhirnya bercerai. Lah, kemudian orang itu datang ke tempat istri saya, terus sering mengadakan acara kayak sholawatan, kayak pengajian gitu loh. Ya sampai sekarang masih itu orangnya, si pengrusuh itu, pengacau rumah tangga saya itu. Padahal majelis itu yang membuat Ustadz Mangil ya? Yang membuat saya mutlak, saya membuat saya. Dananya saya yang muter-muter keliling, tapi dia yang makai itu. Oke, berarti tidak hanya istri yang diambil alih? Iya. Majelisnya diambil alih? Iya, betul. Oke. Tapi dengar-dengar dia kan sering ke situ. Itu sudah nikah dengan istri Anda atau gimana? Kan baru sebulan berarti putus cerai. Belum kalau nikah sih belum, tapi kalau ke jenjang nikah ya mungkin bisa dikatakan mungkin itu. Tapi ya saya nggak mengatakan kalau dia menikah karena statusnya kan belum. Iya, kalau nikah kan harus nunggu iddah kan? Iya. Saya kan 3 bulan. 3 bulan. Padahal 10 hari. Padahal baru putus cerai 1 bulan kan? Sekitar 1,5 bulan. Tapi udah berani datang ke rumah istri Anda? Ke rumah istri saya. Ya nggak tahu motifnya apa, modusnya apa, tapi ya udah ngisi di situ gitu loh. Tapi mungkin di balik itu ya ada terselubung atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas dia udah sering datang ke situ. Ngisi selawatan ya? Ngisi selawatan, pengajian. Yang itu saya herannya kayak gitu. Iya. Itu Mas Mangil, Ustadz Mangil tinggal di sana itu memang awalnya rumahnya istri ya? Iya betul. Rumahnya istri. Itu tanahnya istri yang saya bangun. Oke, dibangun majelis taklim, Ya. jamaahnya ibu-ibu apa anak-anak? Kalau masalah jamaah itu anak-anak ada, ibu-ibu muslimat ada, bapak-bapak ada. Kalau remaja pernah ada sekitar 50, tapi terus berkurang tinggal 1. Tapi yang saat itu istiqomah masih alhamdulillah. Sudah berapa lama pada itu membina majelis taklim itu Ustadz Mangil di sana? Kalau dari mulai saya di situ sekitar 9 tahun. 9 tahun ya. Berarti udah banyak dong jamaahnya, ratusan ya? Ya kalau digabung sih ada 100.
Allah. kurang lebih lah segitu. Itu yang saya sayangkan di situ. Ya Allah ya kali. Ya saudara-saudaraku yang saya cintai saya bahkan ya. Satu lagi kan kasus beberapa waktu yang lalu saya pernah wawancara juga bikin vlog dengan orang dari Purwokerto Selatan. Kasusnya hampir mirip. Istrinya dibawa oleh oknum ABRI yang katanya mau diajak ziarah ya. Sudah rasa upload kan, tapi di sana kemudian dinikahi gitu. Ini yang terbaru Ustadz Mangil sudah membina masjid Stalim, sudah dibangun baru gedungnya baru jadi, istrinya diganggu sampai kemudian bercerai, bahkan sekarang katanya majelis taklimnya sekarang yang isi adalah oknum yang merebut istrinya Yang itu, mengaco itu ya. pengacau itu. Ini luar biasa dan ini bukan satu-satunya kasus yang saya temui. Setidaknya saya menemui lebih dari ya tadi satu Mangil, kemudian yang beberapa waktu lalu yang di Purwokerto Selatan. Sebelum itu Mas Nasir. Nah kebetulan Mas Nasir itu yang sakit jatuh dari pohon kelapa itu. Ini temannya Ustadz Mangil ya. Betul. Satu pondok. Satu pondok. Ah itu dia. Satu pondok yang sama, istrinya dari korban rayuan oknum yang mengatakan Habib. Kalau yang Mas Nasir itu yang jatuh dari pohon kelapa, orang Cilongok itu bahkan jelas-jelas pelakunya adalah oknum Habib. Oh, Mas Nasir sakit parah, tergeletak karena jatuh dari pohon kelapa, nggak bisa berjalan. Tidak lama kemudian istrinya diambil oleh Habib dengan dalih nikah siri. Walau alam biswab. Tapi faktanya setelah itu kemudian sampai hamil itu jandanya Mas Nasir itu, karena diambil oleh sang Habib itu 4 bulan hamil ditinggal pergi sampai melahirkan yang ngurusi adalah pondok. Sang Habib itu nggak tahu kemana. Dan menurut Mas Nasir itu pasca itu juga ada yang menikah siri lagi sesama oknum itu. Nah ini kan bukan 1-2 kejadian, tapi banyak hal kejadian dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Ini kan luar biasa. Ini semakin menguatkan bahwa mereka sesungguhnya hanya mengaku-ngaku saja. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal akhlaknya, perbuatannya jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sendiri. Ya contohnya yang ini sekarang sedang dengan saya ini. Pelaku langsung bukan jari-jari atau bukan pelaku, korban langsung dari kebrutalan akhlak orang yang mengaku katanya bin dari kalangan Habib itu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Oke, Kang Mangil. Terakhir Ya. mungkin dari pengalaman hidup rumah tangga Ustadz Mangil sendiri ini, apa yang ingin Ustadz Mangil sampaikan? Satu buat mantan istri Anda dan yang kedua buat sang Habib atau orang yang ngaku Habib itu yang ganggu istri Anda. Ya pesan saya ya jangan terlalu dekat-dekat dengan Habib lah, karena ya kayak gitu kebanyakan merusak rumah tangga orang termasuk saya ini. Dan saya juga berpesan kepada Habib-Habib yang dimanapun berada, tolonglah jangan suka mengganggu istri orang. Sudah tahu punya suami malah diganggu, itu yang benar-benar saya nggak suka gitu loh. Jadi saya berpesan kepada Habib-Habib dimanapun berada, jangan suka mengganggu istri orang gitu. Oke. Terus ini Kang Mangil, saya sudah menemui beberapa kasus. Biasanya wanita pribumi atau biasa mereka sebut akhwal ya, yang dinikah oleh oknum Habib, biasanya itu nggak lama. Ya, Bosan paling ditinggal, biasanya sudah. itu banyak sekali. Banyak. Nah seandainya nanti mantan istri Ustadz Mangil diperlakukan hal yang sama, nggak lama tuh ditinggal, kemudian minta rujuk kembali dengan Ustadz Mangil, kira-kira gimana tanggapan Ustadz Mangil? Kalau untuk menjawab di sini saya agak berat lah ya. Kalau saya mau bilang iya gimana, bilang enggak gimana, karena
itu kan urusan hati. Jadi kalau dipublikasikan kan agak berat gitu loh. Oke. Jadi ya belum bisa menjawab. Oke, boleh dijawab, boleh juga tidak, karena itu urusan pribadi ya. Iya. Tapi ada potensi begitu, ada kemungkinan begitu, karena yang sudah nggak. Ya contohnya teman Ustadz Mangil sendiri itu, Iya. Kang Nasir itu, Iya. sakit parah, istrinya tiba-tiba diperistri oleh Habib, hamil 4 bulan, ditinggal sampai melahirkan yang ngurusi. Iya. Saya melihat sendiri tuh, Masya Allah, kasihan sekali. Nah, itu dia. Ya, ini menjadi hikmah pelajaran bagi kita semuanya. Hikmahnya di mana Anda bisa mengambil sendirilah. Layakkah mereka zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Layakkah mereka disebut sebagai pewaris Nabi, pewaris akhlaknya, pewaris ilmunya? Menurut saya jauh dari layak. Menurut saya bahkan sudah kurang ajar, mengganggu istri orang. Padahal santri, ada yang lagi sakit, tega-teganya melakukan itu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, gak usah lagi mau ditipu oleh rayuan-rayuannya. Ini khususnya bagi para mbak-mbak ya, cewek-cewek apalagi yang sudah punya istri. Betul. Karena kadung cinta menjadi muhibbinnya mereka. Kemudian Anda melupakan suami Anda, melupakan orang tua Anda, itu adalah kesalahan yang fatal. Dan jangan lagi ada korban-korban berikutnya dari rayuan-rayuan keturunan imigran Yaman itu.